Halo, semuanya gimana kabarnya? Semoga sehat, banyak rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. जो बोल रहा है कर दे। Kali ini saya akan membahas film tentang misi penyelamatan seorang anak ABG, anak dari pemasok narkoba terbesar di negaranya, yang diculik oleh para pesaingnya. Dan inilah It Traction. Tak akan berlama-lama karena saya akan diajak Kang Menir makan surabi enju di Wado, di mana saya sudah ngacai ingin menyantapnya. Dan langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan kepada seorang anak yang bernama Opi Mahajan, ini rarainya, yang baru keluar dari sekolahnya, yang dijemput sebuah mobil mewah. Di mana Opi ini adalah seorang anak dari kepala gangster yang bernama Mahajan dengan hidup mewah dan berkecukupan. Tetapi Opi tak diberi kesempatan bermain dan bergaul oleh ayahnya. Opi yang boring di rumahnya mencari cara untuk berkumpul dengan temannya di klub malam. Disitulah Opi merasa senang karena bisa berkumpul bersama teman-temannya di klub tersebut. Ketika Opi dan teman-temannya keluar untuk menikmati sebatang rokok, tiba-tiba muncul polisi Indihe dan menembak temannya, lalu Opi pun diculik. तुम लोगों को पता Beberapa saat kemudian di sebuah penjara di Mumbai, India, seorang yang bernama Mahajan yang berada di balik jeruji, dia adalah satu gembong narkoboy terbesar di India. Mahajan yang kecewa dengan ajudannya yang bernama Saju karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. मेरे बेटे को वापस ला। Mahajan yang menyuruh Saju untuk membawa kembali putranya di daerah Dakan, Bangladesh. Mahajan yang juga menyuruh agar menyewa pasukan untuk menyelamatkan putranya. Mahajan mengancam keselamatan keluarga Saju bila hal itu tidak bisa Saju lakukan. Karena saat ini Mahajan tidak bisa apa-apa karena di Departemen India telah membukukan semua aset dan kekayaannya. इनसे मिलने महाजन के साथ Beralih ke Australia, diperlihatkan kepada seseorang yang bernama Tyler Reck adalah seorang mantan marinir Australia. Begitu dia pulang ke rumah sudah disambut seorang wanita bernama Nick, yang mengajaknya terlibat dengan proyek besar penyelamatan anak dari seorang gangster yang diculik oleh saingannya di India. Dengan optimisnya, Tyler pun menerima proyek tersebut, di mana kalau misinya itu berhasil akan digunakan untuk biaya ternak Ubrut dan juga ayamnya. Ubrut. Mahajan, 14 years old, has very own Pablo Escobar. Sebelum mereka beraksi, mereka pun mengadakan meeting untuk mematangkan rencananya. Scene berpindah ke Dhaka, Bangladesh. Terlihat Taylor sedang duduk dan dengan waktu yang tersingkat, Taylor sudah bisa berkomunikasi dengan penculiknya, di mana mereka meminta sejumlah uang tebusan. Taylor pun dibawa ke sebuah rumah di mana Opi sedang disekap di rumah tersebut. Taylor sempat dibikin konyol oleh orang yang bersenjata dan dipaksa untuk mengambil uang tebusannya. Dan tiba-tiba sniper mengheadshot seseorang di sana yang sudah siap siaga dari tadi, yang merupakan tim dari Taylor. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Taylor, di mana satu persatu dilumpuhkan Taylor kecuali si Kastov dibiarkan pergi begitu saja.
Di sisi lain, ketua mafia terbesar yang sangat berkuasa di antara dua negara yang bernama Amir atas kekuasaannya mampu menundukkan petinggi aparat di dua negara tersebut. সব রাস্তা বন্ধ করে দাও বাস সম্ভব না হলে তোমার It's G. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Taylor dan Opie pun menyelusuri hutan dengan kedua orangnya sudah bersiap menjemput di sebuah kapal. Namun hal tak terduga, seseorang menembak sniper serta membunuh orang-orang yang berada di kapal jemputannya. Sewaktu orang misterius itu mengejarnya di sini, terungkap bahwa ketika Opie melihat ke arahnya, itu adalah Saju. Dengan waktu yang bersamaan, Amir yang mengerahkan polisi untuk memburunya yang membuatnya semakin terdesak. Para personil itu pun terus memburunya hingga Opie dan Taylor masuk ke dalam rusun, melewati lorong-lorong rusun hingga naik ke tempat yang lebih tinggi. Lalu mereka loncat dan tak lama kemudian Saju pun datang dan menyerang Taylor hingga jatuh ke bawah. Dan akhirnya Saju pun mendapatkan Opie. Kemudian Taylor yang menggunakan sebuah mobil menabrak Saju dengan keras dan membawa Opie kembali. Taylor yang membawa Opie menggunakan mobil truk untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun para polisi ladusing terus mengejarnya. Hingga akhirnya Taylor harus rela meloncat dari truk tersebut untuk mengalihkan perhatian para polisi tersebut. Kembali, malah pun peting Amir dan anak buahnya mengira mereka sudah tewas dan memeriksanya ke tempat di mana truk yang digunakan Taylor meledak. Dan Amir menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan semua pasukan untuk memburu Taylor. Taylor yang terluka mendapatkan kabar bahwa Saju adalah mantan marinir yang bergabung dengan Mahajan, dan Nick juga mengatakan bahwa proses pembayarannya keduanya tidak kunjung ditransfer. Nick menyuruh Taylor meninggalkan anak tersebut dan menuju yang sudah ditentukan sejauh 4 km dan akan dijemput oleh helikopter. Di sisi lain, Saju yang mendapatkan luka bekas perkelutan tadi siang dan akan terus berusaha merebut Opie kembali. Sementara Saju yang menyuruh istrinya pergi dari tempat tersebut sebelum 24 jam dan membawa sisa uang yang dimilikinya sebelum pasukan Mahajan yang lain menghabisinya.
Balik dikasih Tyler yang akan pergi ke tempat yang sudah ditentukan, namun pergerakan tersebut diketahui oleh anak bocil, di mana anak bocil tersebut merupakan anak buah dari si Amir. Kemudian Tyler pun harus masuk ke dalam got yang mengeluarkan bau busuk, yang membuat mereka berdua olap, namun cukup ramah utah. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama sebut saja si Midus, yang akan menyelamatkan mereka berdua dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Surrounded by rivers. Selang beberapa waktu kemudian, Tyler yang melihat Opie terlihat anaknya di masa lalu yang mati akibat penyakit mematikan. Maka Tyler mempertahankannya, dan Semidus pun mengatakan bahwa dia pernah menjalani bisnis dengan Amir. Lah yang mengejutkan bahwa Semidus telah menghubungi Amir dan akan menjual Opie seharga $10 juta. Yes. Yes. I shot my first survivor. You know how much it's worth? Just kidding. The price tag of 10 million. Tentu saja Tyler menolaknya, hingga terjadi ketegangan dan akhirnya terjadi baku hantam di antara mereka. Tyler yang terluka tak bisa mengimbangi Midus, kemudian terjatuh. Step aside. Ketika Midus hendak membunuhnya dan kejadian tersebut terlihat oleh Opie yang terlihat panik dan membawa pistol seketika menembak Midus hingga tewas saat itu juga. Opie yang kaget karena kenakan, dan Tyler yang meminta bantuan kepada Saju untuk keluar dari Bangladesh. I've got the boy. Ketika mereka merencanakan pelariannya, dan Tyler yang siap menghalau sebagian petugas dari sana, Saju dan Opie pun berhasil lolos dari tempat pertamanya. Tempat kedua di mana Opie dan Saju menyelinap masuk di antara pejalan kaki karena di tempat tersebut dijaga lebih ketat dari tempat sebelumnya. Dan salah seorang petugas di sana mencurigainya. Dengan cepat Saju pun membantai satu persatu penjaga tersebut. Si Amir yang memantau dari jarak jauh melihat anak buahnya sedang memburu dan mati konyol di sana dan menyuruh anak buahnya mengirimkan pasukan tambahannya. Tak lama kemudian muncullah Nick bersama pasukannya untuk membantunya. Tak berpikir panjang, Nick yang membawa bazooka pun langsung membidik helikopter tersebut hingga hancur.
Naasnya Saju harus tertembak oleh sniper dari Rashid dan Mahmodar di tempat. Dan berikutnya Taylor yang jadi sasaran sniper harus tertembak dan jatuh. Kemudian Nick yang mendapati keberadaan sniper langsung membidiknya. Taylor yang terjatuh berusaha bangkit, namun harus tertembak yang kedua kalinya dari si Unyil. Lalu Taylor pun terjatuh dan masuk ke air. Delapan bulan kemudian, terlihat Opi yang kembali beraktivitas di sekolahnya. Selanjutnya si Amir yang pergi ke toilet tanpa pengalaman anak buahnya. Terlihat Nick yang akan membunuh sebagai akhir misinya. Ketika Opi menyelam ke dalam air, terlihat samar seseorang yang mirip Taylor. Film pun tamat. Tete Gayot, Wewe Gombel, Permios. Ayah bilik ke bocah, balik